Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini alhamdulillah kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita terus dalam keadaan sehat walafiat, terjauh daripada wabah pandemi ini, dan kita terus bersemangat di dalam melakukan amal-amal ya, baik untuk pekerjaan kita di kantor maupun di rumah kita masing-masing. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian ya, jamaah di Telkom ini. Pada kali ini kita akan mengangkat topik tentang bagaimana menjadi pribadi yang optimis ya, khususnya di dalam kita menghadapi tahun 2021 ini ya, yang banyak orang mengatakan 2021 ini adalah tahun digitalisasi ya. Ada juga yang mengatakan ini adalah tahun vaksin ya. Ada juga mengatakan dalam 2021 ini adalah tahun di mana ekonomi kembali kepada titik positif ya. Mudah-mudahan masa depan ini lebih baiklah daripada yang sudah berlangsung. Izinkan saya untuk menyampaikan PowerPoint supaya lebih tertata ya. Ya, seperti tadi saya ambil judul adalah bagaimana menjadi pribadi yang optimis ya. Nah, sebagaimana kita ketahui 2021 ini adalah tahun yang menurut saya menarik ya. Karena kalau kita lihat dari angka saja ya, 2021 apabila kita buang angka 2-nya ya, tinggal 01 ya. Jadi 2021, 2-nya dibuang tinggal 01, dan 01 ini merupakan angka biner ya. Angka biner inilah yang nanti yang tadinya ya itu disusun sebagai komputer ya. Jadi struktur daripada komputer itu diambil dari angka biner. Nah, apa yang menarik dari angka biner? Angka biner dan komputer ini, angka biner 01 ini adalah struktur bahasa komputer. Angka biner tidak akan pernah ada ya jika tidak ditemukan angka 0 oleh Al-Khawarizmi ya. Jadi saya membayangkan ya, ilmuwan kita yang bernama Al-Khawarizmi, ilmuwan muslim yang bernama Al-Khawarizmi itu sangat besar jasanya ya di dalam peradaban ya. Akibat dia menemukan angka 0, maka ada angka biner. Akibat ada angka biner ada komputer ya, dan akibat ada komputer maka hari ini kita bisa menikmati teknologi dengan sangat baik ya, khususnya di bidang telekomunikasi ya. Akibatnya kalau kita lihat sekarang masyarakat modern ini sangat berhutang tentunya kepada Al-Khawarizmi. Inilah yang saya sebut dengan wakafnya ya, wakaf ilmunya Al-Khawarizmi. Jadi kawan-kawan sekalian, kita pun punya peluang yang sama untuk mewakafkan ilmu kita ya. Apabila kita bisa menemukan sesuatu di dalam dunia telekomunikasi ya, kemudian temuan kita itu bermanfaat untuk generasi mendatang, maka kita akan mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir ya. Inilah yang disebut dengan wakaf itu ya, sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Jemaah sekalian yang berbahagia, berkat penemuan angka 0 ini, maka kita sampai kepada kondisi sekarang, yaitu revolusi industri 4.0 ya. Nah, di mana revolusi industri 4.0 ini ditandai oleh 3 hal. Pertama adalah komputerisasi, yang kedua adalah digitalisasi, dan yang ketiga adalah big data ya. Nah, komputerisasi ini sangat penting karena ini merupakan semua yang terkomputerized ya. Jadi komputerisasi ini sistem
ya yang terus eh, dilaksanakan sekarang dengan mengapa komputer, maka semua menjadi mudah, ya. Teknik-teknik perhitungan menjadi mudah, ya. Juga otomatisasi menjadi mudah. Kemudian yang kedua, digitalisasi, ya. Semuanya sekarang kita masuk ke dalam dunia digital, ya. Bahkan sekarang pembayaran pun sudah dengan pembayaran digital, ya. Kita sedikit sekali sekarang menggunakan uang cash, ya, untuk pembayaran karena semuanya digunakan secara digital. Dan terakhir adalah big data, ya. Nah, big data ini sangat penting, khususnya di dalam menangani hal-hal yang besar sifatnya. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi penemuan dari industri 4.0, ya, yaitu komputerisasi, digitalisasi, dan big data. Nah, misalnya saja kalau kita bicara digitalisasi, ya, digitalisasi bisnis misalnya sudah merambah setidaknya ke dalam beberapa aspek, ya. Kalau yang saya lihat ini ke dalam 5 aspek, ya. Misalnya mengadaptasi pembayaran digital, ya, menggunakan sistem HRM atau Human Resource Management, penggunaan CRM atau apa namanya, relasi, ya, relasi dengan klien, ya, customer relationship management, ya. Kemudian penggunaan marketplace untuk berdagang maupun menyusun strategi digital marketing, ya. Dan ini hampir semua perusahaan sekarang sudah menggunakan ini, dan saya yakin Telkom pun, ya, sudah menggunakan ini, ya. Nah, bagaimana dengan prediksi tahun 2021? Ya, beberapa ahli memperkirakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi akan diprediksi antara 3 hingga 5%. Alhamdulillah, artinya pertumbuhan ekonomi kita positif di akhir tahun, ya. Tidak seperti di akhir tahun 2020 kita mengalami pertumbuhan yang negatif, ya. Mudah-mudahan 2021 ini titik balik ekonomi kita sehingga pertumbuhan kita bisa mencapai positif, angka positif. Kalau kita lihat juga dunia perwakafan masih didominasi oleh wakaf uang pada tahun 2021 ini, ya. Dan dunia koperasi akan dirambah oleh digitalisasi, ya. Ini kita lihat koperasi-koperasi sekarang, koperasi syariah misalnya sudah menggunakan pembayaran digital, ya, kepada anggotanya. Jadi ada anggota yang makan bakso di tukang bakso lalu dibayar bukan dengan uang cash tapi dengan uang digital, ya. Artinya dari anggota oleh anggota untuk anggota itu bisa diterapkan dengan konsep digitalisasi ini. Kemudian para produksi lainnya dalam berbagai bidang, ya, khususnya di bidang telekomunikasi ini akan semakin cepat, ya, perkembangannya ke depan, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan, ya, what to do? Nah, ini dia persoalannya. Jadi yang pertama, ya, kita harus siap menghadapi masa depan dengan merencanakannya. Nah, ini, ya. Jadi seorang pribadi yang optimis itu adalah pribadi yang merencanakan masa depannya, ya. Jadi ada pepatah yang bilang biarlah air mengalir, ya. Tapi persoalannya mengalirnya kemana, gitu, ya. Kalau mengalirnya ke comberan, nah itu berbahaya, ya. Jadi kita harus mengalirkan air itu ke tempat yang benar, ya. Nah, itulah kemudian kita gunakan perencanaan, ya. Betul air itu mengalir, ya, betul waktu itu terus berputar, ya, tetapi dengan berputarnya waktu itu kita semakin baik, ya, bukan semakin buruk. Nah, itulah makanya kemudian kita harus merencanakan masa depan, ya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, ya. Ini suratnya adalah surat yang ke-59, ya. Ayatnya ayat 18. Nah, di sini Allah berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah. Ya, jadi menghadapi masa depan ini mau nggak mau kita harus perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadapi masa depan ini kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian wal tanzur nafsun maqaddamat liqad. Ya, hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Jadi seorang itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat maqaddamat liqad untuk hari esok. Ya. Apa artinya? Artinya kita harus membuat perencanaan ya. Orang yang optimis itu dia pasti membuat perencanaan. Tidak mungkin dia tidak membuat perencanaan. Ya, perencanaan bagaimana dia tahun depan, bagaimana amal-amalnya, tahun depan bagaimana ibadahnya ya. Tahun depan dia rencanakan bagaimana mungkin savingnya, tabungannya ya. Jadi perencanaan dunia dan akhirat itu bersama-sama dilakukan ya. Nah, kemudian tetapi merencanakan itu harus dengan data ya, maqaddamat. Jadi apa yang sudah kita lakukan itulah menjadi data, menjadi fakta. Ya, dan fakta itu dikumpulkan menjadi data dan data itulah yang kemudian kita gunakan untuk kita merencanakan masa depan kita. Ya. Jadi artinya secara sunatullah ya, secara sunatullah rencana yang harus kita buat itu adalah harus rencana yang realistis ya. Rencana yang dibuat berdasarkan data dan fakta ya, bukan rencana yang mengawang-awang ya, bukan rencana yang tidak ada dasarnya. Ini dia yang dimaksud dengan maqaddamat liqat ini ya. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi dua kali disebut takwa kepada Allah di sini. Yang pertama dan yang terakhir. Jadi di dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat yang bicara tentang takwa itu dua kali dalam satu ayat, yaitu diantaranya adalah ayat ini. Al-Hasr ayat 18. Artinya apa? Artinya di dalam membuat perencanaan ini ya, landasannya adalah takwa, tujuannya pun adalah takwa. Ya. Jadi kita membuat perencanaan ini dengan beralasan takwa, tujuannya pun adalah dalam rangka takwa. Ya. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan di ujung ayatnya Allah berfirman, sesungguhnya ya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan ya, sebagai pribadi yang optimis, maka kita harus merencanakan masa depan ya. Kita nggak bisa bayangkan apabila perusahaan tidak membuat perencanaan ya. Apakah itu rencana strategis ya atau rencana operasional ya. Tapi semua perusahaan, semua lini, semua divisi ya, apapun itu dia harus membuat perencanaan untuk untuk ke depannya. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, pribadi yang optimis itu adalah pribadi yang tawakal ya. Jadi tawakal ini datang setelah merencanakan ya. Setelah dibuat perencanaan yang berdasarkan ilmu, fakta, data ya. Baru kemudian tahap yang kedua adalah tawakal. Kenapa? Karena kita tidak dapat memastikan apa yang terjadi di masa depan. Ya, kita hanya dapat merencanakan. Ya. Kita nggak bisa memastikan. Kenapa? Yang dapat memastikan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya di sini Al-Quran surat Luqman ya, ayat 34. Ya, di sini sangat jelas. Ya, dijelaskan tentang 5 kunci yang gaib itu ya. Ada 5 kunci yang gaib itu. Yang kita tidak bisa pastikan, hanya Allah yang bisa pastikan ya. Nah, di sini dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah ya. Sesungguhnya ya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Ya, ini yang pertama. Yang pasti tahu kapan terjadi kiamat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu ya. Bisa saja besok, bisa saja lusa, kita nggak tahu ya. Jadi masa depan yang gaib ini, yang kita nggak tahu ini, hanya Allah yang tahu. Itu adalah salah satunya adalah hari kiamat. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkannya semaksimal mungkin. Maka itu tadi dalam membuat perencanaan itu ya, kita buat perencanaan amal-amal kita, perencanaan ibadah kita, perencanaan keuangan kita dan lain sebagainya kita buat dengan landasan takwa, dan ujungnya adalah takwa ya. Kenapa? Karena kita ingin apapun yang terjadi di masa depan ya,
Seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam keadaan beriman, ya. Sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Ya. Yang kedua adalah turun hujan, ya. Turun hujan itu tidak dapat dipastikan. Yang bisa kita lakukan adalah ramalan cuaca. Ya, ramalan cuaca itu bisa benar bisa tidak, ya. Tidak ada pasti 100% ramalan cuaca itu terjadi, ya. Nah, jadi yang bisa, yang tahu pastinya turun hujan itu adalah Allah SWT. Kadang-kadang hari terang tahu-tahu hujan, ya. Kadang-kadang hari gelap, ya, tapi tidak hujan-hujan, ya. Ini jadi ada dua yang gaib, ya. Tadi yang pertama adalah hari kiamat, yang kedua ini adalah turunnya hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim, ya. Seseorang minta pengen punya anak perempuan yang lahir laki-laki, ya. Pengen laki-laki yang lahir perempuan misalnya. Itu kita nggak bisa rencanakan, ya. Itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah terimalah. Kemudian yang di ujung ayatnya innallaha alimun khabir, ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, di sini ada 5, ya, 5 hal yang gaib yang tidak bisa kita pastikan, hanya Allah yang bisa pastikan. Oleh karena itu, setelah kita membuat perencanaan tadi sebagai pribadi yang optimis, maka kita harus tawakal di situ. Nah, setelah tawakal apa? Nah, kita harus siap menghadapi kondisi sulit, ya. Kita siap menghadapi kondisi terburuk sekalipun, kita harus siap, ya. Ini ada yang menarik daripada hadis riwayat Al-Hakim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtanim khamsat qabla khamsin. Ya. Siapkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Sababaka qabla haramika. Ya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini, ya. Ini yang harus kita siapkan. Masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Ini masa muda ini kita siapkan apa? Kita siapkan amal-amal kita. Kita siapkan amal ibadah kita karena masih muda ini kita kuat untuk sholat, ya, lama-lama berdiri misalnya. Kalau sudah tua jangankan berdiri, ya, sholatnya pun duduk, ya, karena udah nggak kuat berdiri. Kita siapkan ibadah kita siapkan amal-amal kita, amal-amal sunnah kita, ya. Kita siapkan juga finansial kita, ya, karena kita di masa muda ini kita kuat mencari nafkah, ya, masih bersemangat, ya, itu kita siapkan finansial kita tabung, ya, kita investasi misalnya. Lalu untuk apa? Untuk masa tua kita, ketika kita tua, kita lemah, ya, sudah pensiun misalnya, tidak lagi punya gaji bulanan yang sebesar seperti kita bekerja, ya, maka ini kita harus siapkan, ya, sababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit, ya. Nah, sekarang ini sakit ini menjadi horor di masa pandemi ini, ya, karena sekarang yang kena wabah ini bukan lagi orang jauh-jauh dari kita, ya, tetangga kita, sebelah rumah kita, ya, jamaah masjid kita, satu RT dengan kita itu sudah kena. Jadi seolah-olah dekat sekali kita dengan yang namanya sakit ini, ya. Nah, oleh karena itu ketika kita sehat ini kita harus gunakan sehat itu, ya, untuk kita beribadah semaksimal mungkin, ya. Kemudian waginaka qabla fakrika, dan kayamu sebelum datang masa miskinmu, ya. Nah, jadi ketika kita punya uang, ya, kita tidak boleh membazir, tidak boleh foya-foya, tidak boleh hambur-hambur, ya. Tapi kita gunakanlah kekayaan itu untuk kebaikan, ya. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita berikan sedekah, ya, sepertiganya misalnya maksimal kita buat untuk sedekah, lalu 2/3-nya kita gunakan untuk tabungan kita, ya, untuk saving kita di masa tua kita. Ini adalah satu, ya, bagaimana kita bisa menghadapi kondisi, ya, ke depan ini, ya, persiapan-persiapan apa yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah wa faragaka qabla saglika, ya, dan masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Nah, ini kadang-kadang kalau kita sudah sibuk itu jadi kambing hitam, ya. Aduh, nggak sempat sholat duha, apa sibuk, ya. Aduh, nggak sempat ini sibuk, nggak sempat itu sibuk, ya. Jangan, ya. Jadi gunakanlah waktu luang. Jadi kalau kita punya waktu luang, kita gunakan banyak-banyak untuk beribadah kepada Allah, ya. Sebelum datang waktu sibuk kita terbatas kita punya waktu.
Kemudian terakhir wahayataka qabla mautika, ya, dan hidupmu sebelum kematianmu. Inilah yang pamungkasnya ya. Jadi mati itu adalah pemutus kelezatan, pemutus kehidupan kita. Ya, kalau sudah kita mati, ya sudah kita jadi bangkai, sudah wassalam, sudah kehidupan kita semua. Dan selagi kita masih hidup ini, maka kita harus gunakan ya semaksimal mungkin untuk kita menghadapi masa kematian kita. Ya, itu dia. Jadi setelah kita membuat perencanaan tadi, ya pribadi yang optimis setelah dia merencanakan tadi, ya dengan landasan takwa, dengan tujuan takwa, kemudian yang setelah itu dia tawakal, kemudian setelah itu dia persiapkan mentalnya untuk menghadapi kondisi yang terburuk sekalipun, dan lalu yang terakhir dia harus optimis, ya, optimis menghadapi tahun 2021, ya. Optimis inilah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman, ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, ya. Ini sangat menarik sekali nih, ya. Ini adalah cerita kisah Nabi Yusuf. Surat Yusuf ini adalah kisah Nabi Yusuf, ya. Dan di ayat 87 ini bagaimana ayahnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub itu menyuruh anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf, ya, karena Nabi Yusuf itu sudah lama menghilang sejak dibuang, sudah lama menghilang, tapi ayahnya berkeyakinan Nabi Yusuf masih hidup, ya. Lalu di sini diabadikan dalam Al-Qur'an Yusuf ayat 87, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani ya idhabu, ya, wahai anak-anakku, pergilah engkau sekalian. Jadi anak-anaknya disuruh, ya, untuk apa? Fatahassasu min Yusuf, ya, untuk mencari berita tentang Yusuf, ya, untuk mencari Yusuf lah kira-kira. Wa akhihi, dan saudaranya Bunyamin, ya. Kemudian wala tayasu min rahillah, janganlah putus asa daripada rahmat Allah, ya. Ini dia, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun, ya. Sesungguhnya, ya, yang berputus asa daripada rahmat Allah itulah orang-orang kafir, ya. Nah, jadi kalau kita orang beriman itu tidak ada kata lain selain kata optimis, tidak ada kata pesimis, ya, tidak ada kata kamus putus asa dalam menghadapi tahun depan, ya, dalam menghadapi 2021 ini, ya, khususnya dalam tahun-tahun yang sulit ini, ya, tahun-tahun pandemi yang menyulitkan semua kehidupan, maka kita harus siap optimis dalam menghadapinya, ya. Kita tidak boleh pesimis, ya. Kenapa? Karena kalau pesimis kita bukan orang yang beriman, ya. Nah, kita harus percaya yakin bahwasanya rahmat Allah itu akan datang, ya. Dengan kita semakin dekat kepada Allah, kita banyak berdoa, kita banyak berzikir, ya, kita melakukan perintah Allah, kita jangan melaksanakan larangan-larangannya, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, apa yang diperintah kita lakukan, ya. Nah, dengan begitu maka insya Allah di dalam hati kita itu akan muncul sifat optimis, ya, optimis dalam menggapai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu ini pentingnya pribadi yang optimis tadi, ya, pribadi yang bermanfaat, ya, untuk menghadapi masa depan ini. Saya ulang, pertama adalah pribadi yang membuat perencanaan, ya, pribadi yang merencanakan masa depannya, baik perencanaan dunia maupun perencanaan akhirat, ya. Kemudian setelah dia membuat perencanaan itu dia tawakal, ya, setelah itu dia mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kondisi terburuk sekalipun, ya. Dan terakhir tidak boleh putus asa, ya. Dia harus optimis. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, dan kajian ini saya tutup dengan pantun, ya. Pantun ini saya buat tadi malam ini. Ya. Kota Bandung dikenal kota kembang, lewat Cianjur dari Jakarta rute dirancang. Optimisme di dada terus berkembang, disertai amal soleh di berbagai bidang. Bogor adalah hujan yang tidak pernah hilang, kebun raya yang rindang sebagai perlambang. Insya Allah 2021 lebih baik dari tahun yang hilang. Selamat berkarya untuk Telkom Gemilang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.